Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Farezi. Saya kelas MBSH NPM 2251040 169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat dan gadai. Pertama, apa sih itu zakat? Zakat diambil dari bahasa Arab, yaitu zakah yang artinya sesuatu yang mensucikan. Kata zakah ini berasal dari bahasa syirik klasik, yaitu zakuta, yang memiliki arti kemenangan atau kebenaran. Zakat sendiri adalah bentuk dari sedekah kepada umat muslim. Zakat diperlakukan sebagai kewajiban agama atau pajak. Zakat merupakan kewajiban dalam agama Islam bagi semua muslim yang memenuhi kriteria untuk berzakat. Di dalam Al-Quran, ada beberapa orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga mu'alaf, yang keempat riqab, yang kelima qorimin, yang keenam fisabilillah, yang ketujuh ibnu sabil. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya, yaitu zakat fitrah ini penunaiannya harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras atau makanan pokok. Adapun niat zakat fitrah untuk diri sendiri yaitu nawaitu an ukhriza zakatal fitriyan nafsi fardun lillahi ta'ala. Ada niat zakat fitrah untuk istri, anak perempuan dan lelaki juga, dan niatnya berbeda-beda. Selanjutnya ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat. Syarat tersebut adalah dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut, misalnya rumah, mobil, hewan ternak, emas, perak, dan lain-lain. Syarat kekayaan yang dizakatkan yaitu milik sepenuhnya, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, terbebas dari hutang, berumur 1 tahun. Harta yang wajib dizakatkan yaitu binatang ternak, emas dan perak, hasil pertanian dan buah-buahan, hasil perniagaan, rikas, hasil profesi, dan tabungan. Untuk menghitung mal atau menghitung zakat mal, yang harus dikeluarkan adalah dengan mencari tahu berapa besar nisab yang ditentukan. Besaran nisab untuk zakat mal sendiri adalah 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Cara menghitungnya yaitu 2,5% dikali jumlah harta yang sudah dimiliki selama setahun. Misalnya, seseorang memiliki harta 10 juta. Jika harga emas yang berlaku saat ini adalah 971.000 per gram, maka nisab zakat adalah 82.535.000. Dengan begitu, seseorang wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dikali 10 juta, yaitu 250.000. Menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap waktu. Jika sudah memenuhi nisab, maka harta tersebut wajib untuk dizakatkan. Jika kalian masih bingung dengan zakat mal, simpelnya saja begini. Jika kalian dalam 1 tahun terakhir mempunyai harta kekayaan atau penghasilan sebesar nisab, yaitu 85 gram emas atau 82.535.000 tadi, itu sudah diwajibkan untuk berzakat. Namun, bila dalam 1 tahun terakhir harta kekayaan kalian hanya di bawah nisab tersebut, yaitu 85 gram emas tadi, kalian hanya diwajibkan berzakat 2,5% dari penghasilan kalian tersebut. Misalnya, penghasilan kalian itu 20 juta. 2,5% dikali 20 juta, jadi 500.000. Jadi kalian itu hanya diwajibkan berzakat senilai 500.000 saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gadai. Gadai sendiri adalah salah satu alternatif untuk mendapat dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atas suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Merujuk pada KBBI, pengertian gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Apabila telah sampai pada waktunya, barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman. Sedangkan apabila menurut OJK, gadai adalah hak tanggungan atas barang bergerak. Barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Maksud dari barang bergerak adalah suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan, bukan barang tetap, misalnya tanah atau bangunan. Lebih jelasnya, contoh-contoh benda yang termasuk benda bergerak dan bisa digadaikan adalah yang pertama ada kendaraan. Yang kedua ada logam mulia. Logam mulia sebagai contoh barang yang bergerak bisa digadaikan, misalnya emas, intan, perhiasan, permata, hingga berlian. Yang ketiga ada sertifikat. Sertifikat tanah atau rumah. Nanti nilainya akan ditentukan berdasarkan nilai PBB atau pajak bumi dan bangunan, sekaligus posisi bangunan atau tanahnya, apakah strategis atau tidak.
Dasar hukum gadai di Indonesia. Karena gadai adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Karena gadai adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak lama, di Indonesia pun gadai sudah diatur dalam pasal 1150 KUHP dengan beberapa unsur. Di antaranya, hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan. Barang bergerak diserahkan kepada pihak debitur, kreditur dari debitur. Penyerahan barang bergerak digunakan sebagai jaminan utang. Pihak kreditur berhak melelang barang jaminan tersebut jika debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman. Pelunasan pinjaman harus didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang, sebelum pelunasan piutang. Adapun unsur-unsur pokok gadai unsur-unsur pokok dari gadai ialah sebagai berikut. Yang pertama itu benda atau barang yang dijadikan jaminan pinjaman gadai hanya barang bergerak, baik berwujud atau tidak. Terjadi gadai karena terdapat perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang jaminan dari debitur kepada kreditur. Penyerahan jaminan tersebut bisa dilakukan sendiri oleh debitur atau perwakilan atas nama debitur. Jenis-jenis gadai terutama yang ada di Indonesia yaitu ada gadai konvensional dan yang kedua ada gadai syariah. Nah, bedanya gadai syariah ini tidak memungut bunga.